Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat, nikmat, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan menghadiri kajian pada malam hari ini bersama Al-Ustadz Muhammad Asy'ari. Pada malam hari ini kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Asy'ari bertemakan korelasi puasa dan takwa. Sebelum memulai kajian, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Fatihah. Semoga apa yang kita terima ilmu dari Pak Ustadz Muhammad Asy'ari ini menjadi barokah, menjadi keberkahan kita di dunia dan di akhirat nanti. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Acara selanjutnya, tema pada malam hari ini yaitu korelasi puasa dan takwa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Asy'ari. Kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Asy'ari, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam rangka melaksanakan suatu kajian yang insya Allah pada malam hari ini akan kita bahas tentang masalah kolerasi puasa dan takwa. Dan ketika kita berbicara tentang masalah korelasi puasa dan takwa, sebenarnya tadi sudah dibaca ayatnya oleh moderasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian takwa. Maka kemudian ketika kita bahas tentang ayat per ayat, kalimat per kalimat tentang ayat tadi, di sini sangat jelas sekali di sana ada kalimat qiyam, puasa, kemudian juga ada kalimat takwa yaitu tattaqun. Jadi kalau kita kaitkan antara puasa, keterkaitan antara puasa dengan ketakwaan itu sangat terkait sekali ya, sangat ada hubungannya, karena puasa adalah salah satu sarana memang untuk meningkatkan sebuah keimanan, ketakwaan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
ketika Al-Quran ya menjelaskan tentang masalah iman dan takwa, kemudian menjelaskan tentang puasa dan ketakwaan, itu memang tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada sebuah statement dari seorang ulama namanya Al-Mustafwi dalam kitabnya yang bernama Al-Tahqiq fi Kalimatil Quran menjelaskan puasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan lafaz as-shaum atau as-siyam yang memiliki makna dasar menahan dari sesuatu atau sebagaimana yang kita pahami dalam tuntunan syariat, yakni menahan dari segala sesuatu yang awalnya terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Kemudian para ahli hikmah, ahli ilmu menyebutkan adanya tingkatan dalam ibadah puasa. Puasa itu tidak hanya sekedar dimaknai hanya sebagai menahan diri dari rasa haus dan lapar atau menahan diri dari gairah seksual, syahwat. Yakni ada puasanya ahli syariat, ada puasanya ahli tarekat, demikian juga ada puasanya ahli hakikat. Artinya dalam 3 tingkatan puasa ini mungkin sulit digapai jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, kita hendaknya selalu terus bermujahadah, berjuang, berusaha sehingga mendapatkan manfaat dan tujuan dari puasa, yakni mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat tadi itu la'allakum tattaqun. Maka kemudian di dalam kitab ini juga di sini didefinisikan takwa itu apa sebenarnya. Mungkin kalau kita pahami, yang kita pahami takwa itu imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Jadi kalau kita pahami takwa itu adalah menjalankan perintah kepada Allah, kemudian menjauhi larangannya. Dan pengertian ini sangat standar sekali ya. Namun di dalam kitab ini dijelaskan takwa itu al-amalu bi ta'atillah ala nurim minallah raja'a thawabillah wa tarki ma'asillah wa ala nurim minallah mukhafatan adzabillah. Jadi takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah. Maksudnya cahaya itu adalah dalil hujjah. Kemudian mengharapkan ampunan Allah, meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah, dan takut terhadap azab Allah. Pengertian takwa tidak sekedar bersifat lahiriah berupa melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, tetapi juga harus mencakup dimensi hati, mencakup sesuatu yang ada di dalam hati, menyadari bahwa kemampuan kita melaksanakan kewajiban itu semata-mata berkat inayah Allah, semata-mata berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada kesadaran hati. Karena itu tidak heran kalau pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda at-taqwa hahuna. Kalimat yang berarti takwa ada di sini itu beliau ulang sampai 3 kali sambil menunjuk ke dada beliau yang menunjukkan bahwa ketakwaan bersumber dari dalam hati. Kemudian tentang keterkaitan antara puasa dan takwa. Puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain itu keterkaitan yang lebih luas lagi antara puasa dan ketakwaan. Penjelasan menurut banyak ahli tafsir itu mengindikasikan bahwa keimanan dan puasa serta ketakwaan memiliki hubungan yang erat antara ketiganya, antara iman, kemudian puasa dan takwa. Puasa menjadi cerminan dari kesempurnaan keimanan seorang muslim. Keimanan seorang muslim tidak cukup percaya dan membenarkan dalam hati, namun harus diikuti amal perbuatan. Kemudian di dalam kitab ini juga disebutkan wa kanal ijma'u minas sahaba wat tabi'in min ba'dihim mimman adraknahum annal imana qaulun wa amalun wa niyatun la
yujzi'u wahidun minas salasati bil akhar. Jadi menurut konsensus para sahabat, para tabi'in dan para ulama bahwa iman itu merupakan perkataan, perbuatan dan niat. Jadi niat ini perbuatan hati. Jangan mengurangi salah satu pun dari tiga hal ini. Jadi puncak puasa seorang yang beriman adalah untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan sarana dan wasilah menuju takwa karena puasa dapat menundukkan nafsu dan mengekang syahwat yang menjadi sumber dari maksiat. Sikap orang yang bertakwa bukan hanya saat beribadah secara pribadi ya, secara individual dengan Tuhannya saja, akan tetapi ketakwaan sosial juga harus ditingkatkan sehingga berimbang antara hubungan dengan Allah dan manusia. Predikat takwa memang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan dan merupakan pencapaian akhir dari prosesi puasa. Bukan hanya bentuk dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus memiliki dimensi ya yang lebih luas, yakni membekas secara pribadi atau secara individual sehingga membentuk diri pribadi menjadi manusia yang lebih dari sebelumnya. Hingga puasa itu mempunyai nilai hablum minallah, kemudian mempunyai nilai hablum minannas. Dan ini harus kita perhatikan karena ada sebuah hadis itu ma aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Jadi barang siapa yang selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya pribadi khususnya, dan kita dapat meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dengan ikhlas dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin kita lakukan bincang-bincang atau tanya jawab secara interaktif. Monggo lanjut. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Asari yang telah memberikan kajian pada malam hari ini. Acara selanjutnya bincang-bincang atau tanya jawab seputar tema korelasi puasa dan takwa. Silakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Fatih dari Semarang. Ingin bertanya, Yai. Monggo, tafadhol. Ini ada dua pertanyaan. Nggak apa-apa ya, dua pertanyaan baik. Baik, Yai. Pertanyaan yang pertama dari ayat yang Pak Yai bawakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya tanyakan yang kutiba alal ladzina min qablikum, yang diwajibkan atas seperti yang diwajibkan sebelum kalian kan gitu ya. Apakah sebelum umat Nabi Muhammad ini juga berpuasa ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana dengan ayat yang dimaksud inna akramakum indallahi atqakum? Mungkin itu saja ya. Makasih. Ya, terima kasih. Mungkin kita tampung aja ya, kita tampung. Mungkin ada yang kedua, ada yang selanjutnya. Ya, untuk rekan-rekan selanjutnya dipersilakan. Izin Pak Ustadz Asari, ada dari komentar yang ingin bertanya. Pak Yai, kalau berpuasa membuat kita tambah pelit dan tak peduli sesama saudaranya, bagaimana Pak Yai? Begitu Pak Yai, dari akun Kenanganlah Aku. Oke.
Dah ya, kalau nggak ada yang bertanya. Pertanyaan yang pertama, apakah ada syariat sebelum syariat puasa sebelum Nabi Muhammad ya? Seperti yang kita pahami di dalam kitab-kitab tafsir kemudian atau puasanya orang-orang sebelum Islam itu adalah itu sebenarnya apa namanya banyak ya diriwayatkan ya, seperti puasanya Nabi Daud, yaitu puasa yang dilaksanakan sehari puasa sehari berbuka, kemudian dan puasa lagi, artinya satu hari puasa dan seterusnya. Jadi umat Islam sering menyebutnya dengan puasa Daud. Di sehari puasa tidak disebut puasa Daud karena puasa itu dahulu telah dilaksanakan oleh Nabi Daud. Ini yang puasa Daud. Kemudian ada lagi dikisahkan itu kisah puasa tanggal 10 bulan Muharram ya, bagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Itu dulu sebenarnya 10 Muharram itu adalah dilakukan oleh Yahudi yang merupakan itu umat Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab terutama kaum penganut agama Yahudi sudah terbiasa melakukan puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram karena dilaksanakan tanggal 10 Muharram. Maka puasa itu kemudian disebut dengan puasa Asyura. Nah, praktek puasa Asyura ini kemudian masih dilaksanakan oleh Nabi sebagai metode dakwah untuk mengajak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam. Dengan Nabi berpuasa Asyura ini, orang Yahudi akan berpikir ternyata syariat Islam tidak jauh berbeda dengan syariat Nabi mereka. Itu artinya tujuannya Nabi berpuasa awalnya. Jadi sebenarnya banyak. Kemudian ada lagi yang ketiga itu puasa yang pernah dilakukan oleh kaum Nasrani. Dan juga banyak perintah puasa dalam agama Nasrani itu sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama itu ada ya, perjanjian baru, cuma kan saya nggak hafal itu. Saya pernah mendengar. Itu orang Nasrani. Jadi banyak, Allah banyak. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling mulia di antara kalian. Ya, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi atqakum. Sebenarnya kalimat takwa ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali ketika kita memahami definisi takwa yang lebih luas itu seperti yang didefinisikan oleh Sayyidina Ali. Beliau itu pernah mengatakan at-taqwa hiya al-khawfu bil jalil wal 'amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Jadi ketakwaan yang lebih luas itu artinya ketika kita bisa melakukan itu, maka kita bisa dianggap at-taqwa, orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Jadi apa katanya Sayyidina Ali? Takwa itu adalah al-khawfu bil jalil, adalah takut kepada Allah. Maka kemudian ketika kita bicara tentang masalah al-khawf, jadi takut kepada Allah, sarana yang paling pas adalah berpuasa, ibadah puasa. Dan di sini akan membentuk seseorang itu bisa menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ibadah yang lain, misalkan di dalam ibadah sholat, ibadah apa saja, kadang itu kita terlihat baik ibadah kita, sholat kita, kemudian ibadah-ibadah yang lain itu kadang kita itu bukan karena takut kepada Allah, tapi takut kepada orang-orang ya, karena orang-orang di sekitar kita. Misalkan kita sholat kelihatan bagus, misalkan sebelah kita ada guru kita atau ada mertua kita, misalkan. Kemudian kadang juga kita tidak melakukan sebuah kemaksiatan itu juga karena ada CCTV, bukan karena takut kepada Allah. Tapi ketika kita beribadah puasa, di sana yang memonitor itu hanya Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Kita mau nggak berpuasa, kita makan di dalam kamar, minum di dalam kamar tanpa ketahuan orang, itu nggak masalah. Dan itu bisa dilakukan oleh kita. Tapi karena kita punya perasaan takut kepada Allah, itu tidak dilakukan oleh kita. Jadi itulah hebatnya yang disebut as-saumuli wa ana ajzi bihi, dan puasa itu adalah untukku dan saya yang membalas, sehingga memang benar-benar membentuk sebuah al-khuf dalam puasa itu, atau keikhlasan dalam beramal itu adalah puasa. Jadi sangat bagus sekali. Kemudian itu al-khaufu bil jalil, kemudian ada al-amalu bit tanzil. Ini kalau dijelaskan kan panjang sekali. Maka kemudian di sini dengan takwa itu kita harus memaksimalkan menjadi kewajiban kita, kemudian memperhatikan, berhati-hati dengan apa yang menjadi larangan untuk kita. Itulah yang namanya takwa. Sehingga kita memaksimalkan ibadah kita, mengkualitaskan, semakin berkualitasnya ibadah kita juga menentukan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Pak Ustadz Muhammad Asyari, tadi dari akun Kenanganlah Aku, Pak Ustadz ingin bertanya, kalau berpuasa membuat kita tambah pelit dan tak peduli sesama saudaranya, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Itu bagaimana? Ya itu kan pribadi. Artinya gini ya, semua keburukan yang terjadi sama kita itu adalah memang situasi yang wajar sebenarnya. Tapi kemudian ketika keburukan itu kita biarkan, maka keburukan itu akan bertambah. Itu harus poinnya. Artinya setiap keburukan yang ada di dalam diri kita harus memang benar-benar kita sedikit demi sedikit harus kita buang, sehingga kita menjadi nanti akhirnya menjadi baik. Nah, puasa juga tujuannya seperti itu. Jadi kenapa kok ada ibadah puasa? Karena memang puasa ini membentuk karakter seseorang yang awalnya tidak baik menjadi baik. Ketika ada orang itu tidak baik, puasa saja terus, beribadah saja terus. Nanti dengan ibadah itu sendiri pada akhirnya nanti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seperti itu. Jadi jangan kemudian mengklaim bahwa puasanya itu yang bermasalah. Tidak, benarnya tidak. Ya mungkin dari kualitas puasanya mungkin orang itu mungkin masih belum maksimal, belum ini kan. Jadi paling tidak ada sesuatu kebaikan itu tidak dilalui oleh sebuah keburukan. Orang menjadi baik pasti dia akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Jadi di sana ada proses, ada fase. Jadi ketika ada orang sholat atau ada orang yang berpuasa tapi dia masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya sudah, kita doakan, kita biarkan aja, kemudian kita doakan. Tapi insya Allah saya yakin suatu saat dengan ibadahnya yang dilakukan, dengan puasanya yang dilakukan, insya Allah itu akan merubah yang awalnya buruk bisa menjadi lebih baik. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah. Usai sudah kajian pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Asyari dalam kajian korelasi puasa dan takwa. Semoga kita yang ada di sini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama rekan-rekan yang ada di Qamal ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz Muhammad Asyari atas kajiannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Teriring doa semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.